Kalau episode kemarin kita sudah ngebahas modifikasi Zenik dengan menggunakan 3 set proyektor sekaligus dari Hyperion Square, juga kita sematkan slim frame dan DRL running agar looksnya makin cakep lagi guys. Dan juga tambahan lampu aksesoris di bagian kabin kendaraan atau biasa disebut ambient light. Nah, yang akan kita review satu ini juga nggak kalah gokilnya guys. Kita boleh sebut modifan ini adalah modifan Sultan. Karena apa? Kita upgrade menggunakan Osram laser untuk bagian headlampnya. Juga DL, juga slim frame agar secara looks keren dan fungsional tentunya. Fog lamp 3 warna dari HVT juga pastinya ngebantu saat jalan kondisi malam maupun hujan dan kabut. Supaya makin sultan lagi, si owner juga request tambahan mini proyektor sebanyak 2 set. Produk dari HVT juga, yang sinarnya boleh diadu deh sama produk mini proyektor lain. Ada yang unik dari project kita satu ini guys, karena ada beberapa bagian dari Zenik yang sebelumnya belum pernah kita jumpai modifan seperti ini. Antara lain di bagian stop lamp-nya diubah dengan gaya layaknya Toyota Alphard. Dengan begitu visual yang dihasilkan pun menjadi lebih mewah dan elegan. Dan body kit dengan hiasan lampu yang menambah kesan nyentrik. So langsung aja deh kita spill satu persatu modifan kita dalam project satu ini. Selamat datang dan ketemu lagi dengan gua Tommy, dan hari ini gua pengen ngebahas tentang Innova Zenik yang baru aja selesai kita kerjakan, yang dimana ini adalah Innova Zenik dengan customan Sultan. Nah, buat teman-teman nih yang misalkan teman-teman yang punya Innova Zenik ataupun mobil-mobil yang pengen diganti untuk kayak proyektornya ataupun custom-custom yang lainnya, teman-teman bisa nonton video ini untuk sebagai bahan inspirasi buat teman-teman dalam melakukan hal modifikasi. Salah satunya yang bakal kita bahas ini. Nah, untuk Zenik kita yang sekarang udah selesai kita kerjakan, sebenarnya ada beberapa custom yang udah dikerjakan. Salah satunya kayak sang pemilik udah custom untuk si body kitnya, ini udah selesai dipasangkan. Kemudian sang pemilik juga pengen merubah tampilan dari si lampunya supaya cahaya bisa lebih terang, bisa lebih maksimal, dan juga untuk output sinarnya bisa bagus dan juga rata. Nah, oleh sebab itu kita custom dengan menggunakan double projector. Nah, karena untuk tipe Q ini biasanya untuk double projector seperti ini juga bisa dikatakan banyak yang pakai, tapi yang kita custom ini menggunakan proyektor 3 inch. Biasanya kalau buat teman-teman yang sering lihat kan biasa pakai proyektor 2 inch, pakai 2 ataupun pakai 3 ataupun pakai 4. Tapi karena kita pakai 3 inch, kita cukup pakai double projector, ini udah bagus dan juga udah terang. Nah, pada bagian dalam ini kita gunakan proyektor Osram laser, yang dimana kalau untuk proyektor Osram laser teman-teman kan udah lihat cahayanya sering kita ulas, itu bisa terang banget, maksimal, dan juga dimnya bisa sampai 880 meter kalau misalkan kita patokan dari jalan tol, dan juga kita lihat dari plang jalan tol. Nah, itu bisa terlihat dari si jarak dimnya tersebut. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pada bagian atas ini udah kita custom menggunakan DRL. Nah, DRL yang kita custom ini berfungsi untuk sebagai lampu senja ataupun daylight. Pada bagian samping juga udah kita custom, dan juga pada bagian depan. Jadi untuk proporsional pada ketiga lampu ini, untuk dari si DRL dan juga di slim frame-nya tersebut, ini juga udah disesuaikan dengan keinginan sang pemilik. Sekarang kita pengen memasuki ke bagian sen. Sen ini juga sebenarnya udah kita custom. Yang tadi kalau tipe V itu dia punya 2 baris, tapi ini udah kita rubah menjadi 1 baris. Nah, karena kalau untuk dari si sennya sendiri, sang pemilik pengen dipisah nih. Biasanya kan kalau DRL bisa berfungsi sebagai sen juga. Nah, tapi kalau misalkan sang pemilik maunya pada bagian atas ini warnanya putih, dan juga kalau untuk yang sen
pada bagian bawah dia pengen juga dibuat panjang pada bagian kiri dan kanan, tapi terpisah dari si DRL sendiri. Jadi DRL berdiri sendiri dan sennya juga berdiri sendiri, dan juga untuk slim frame-nya dia berdiri sendiri. Yang cukup menarik di bagian dari si bawah. Nah, untuk DRL bagian bawah ini sebenarnya covernya ini udah kita rubah pakai cover original dari si Toyota Xenic. Yang dimana kalau untuk pada bagian tengah ini udah kita custom, jadi sipit untuk si lampunya, warnanya juga bisa putih dan juga bisa set. Dan ada 3 baris pada bagian bawah. Ini berfungsi sebagai kayak slim frame, cuman model garis, tapi untuk fungsinya sama seperti kayak DRL. Dia kalau untuk fungsinya kondisi senja dia udah nyala, dan juga kalau ini bisa berubah warna. Nah, untuk pada bagian fog lamp nih, teman-teman pasti untuk fog lampnya ini mungkin teman-teman agak sedikit bingung karena kenapa lubangnya besar. Sebenarnya pada bagian yang Xenic ini kita udah custom. Yang tadi 2 ini kan kalau lubangnya kecil. Kalau teman-teman lebih detail mungkin kok lubangnya lebih besar. Nah, ini kita custom menjadi 3 inch. Ini juga kita pakai fog lamp 3 warna laser, yang dimana untuk tampilannya bisa lebih bagus cahayanya dan juga outputnya bisa lebih maksimal. Karena kalau misalkan 3 inch itu kan cahayanya bisa lebih terang dan juga bisa lebih wide-nya bisa lebih lebar. Nah, ini yang kita custom sesuai dengan keinginan sang pemilik. Tapi dari si frame utamanya juga kita masih pakai original. Tapi karena di tempat kita juga menerima jasa untuk custom, nah ini adalah hasilnya yang bisa dikatakan cukup mulus, cukup bagus, dan juga untuk dari simetrisnya masih tetap dapat. Nah, sekarang gue pengen ngebahas nih ke bagian depan. Pada tampilan bagian depan ini ada 4 piece atau 2 set proyektor, yang dimana untuk dari si proyektornya sendiri, mini proyektor, kita gunakan HVT, yang dimana untuk dari produk ini bisa dikatakan sekarang menjadi produk unggulan dari HVT karena terangnya, sinarnya, dan juga hasilnya benar-benar bagus dan juga maksimal. Nah, kita lihat ya untuk detail satu persatu. Nah, sekarang kita memasuki ke bagian belakang dari si Innova Xenic. Buat teman-teman nih, mungkin lampu belakang ini atau stop lamp ini belum populer untuk di kalangan pemakaian sehari-hari. Karena untuk lampu ini bisa dikatakan juga belum terlalu banyak yang pakai, tapi sang pemilik udah bisa mendapatkan lampu ini dengan model Alphard style. Ya, ini bagus sih kalau untuk dari tampilannya. Kalau misalkan yang sering kita ganti kan biasanya kan dia ada 3 bagian, 1, 2, sampai ke tengah 3, nah baru 4, 5. Nah, kalau ini untuk bagian tengahnya udah menyatu jadi 1, sehingga untuk dari siletnya itu benar-benar dia tembus. Nah, untuk yang berikutnya si logonya sekarang udah nggak ada kan. Logo belakang si Toyotanya udah hilang karena sekali diganti full semua. Dan juga kalau untuk dari teman-teman bisa lihat untuk dari shape dari si lampunya sendiri, ini bisa dikatakan bagus banget, perfect banget. Jadi tampilan dari si Innova Xenic ini udah berubah, udah keren, dan juga tampilannya oke banget kalau menurut saya. Nah, selain dari si lampu tersebut, ada beberapa instrumen yang udah dirubah juga oleh sang pemilik, yaitu kayak wing belakang, kemudian body kit belakang, body kit samping, dan juga untuk dari si body kit depannya udah berubah semua. Ini keren banget hasil jadinya, teman-teman bisa lihat ya untuk detailnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di video kita kali ini.